Selamat datang, ketemu lagi bersama Miss Helen di webinarnya Starland hari Kamis ini. Nah, Miss Helen ada sedikit informasi buat mami-mami yang baru pertama kali join, boleh langsung rename namanya, terus berdasarkan, terus kasih lagi domisilinya di mana. Jadi biar Miss Helen dan Miss narasumber kita berikutnya bisa bisa tahu, oh hari ini banyak nggak ya, atau nggak dari mana aja ya yang ikut ya, gitu. Nah, kali ini Miss Helen mau ada sedikit informasi tentang rundown acara hari ini. Nah, hari ini kita bakal ada uh, topik yang juga menarik dan beda dari sebelum-sebelumnya. Nanti ini rundownnya kita dari jam 1 sampai sekitar jam 2-an. Tapi kalaupun nanti ada beberapa pertanyaan yang masuknya lebih banyak, kita akan coba batasin sampai setengah 3 gitu ya. Gitu. Nah, ini boleh di-rename namanya, nama dan asal kotanya gitu. Kali ini kita akan kedatangan tamu spesial kita yaitu Miss Naomi Atina. Hai Miss, halo. Wow, sehat terus ya di sana ya Miss ya. Sehat. Nih, jadi kali ini kita mau bahas sedikit topik yang lumayan rada-rada berat ya. Rada-rada berat ini, child is the fast changing world, the importance of decision making. Jadi mungkin beberapa orang tua sekarang juga bingung ya kalau ngelihat perubahan zaman dari zaman kita kecil sampai zaman anak kita kecil sekarang ada banyak perubahan gitu. Nah, perkembangan zaman tuh kita nggak bisa hindarin juga gitu. Mungkin beberapa orang tua sekarang mulai diingetin nih bagaimana sih mempersiapkan si kecil di masa yang akan datang gitu. Nah, tujuan webinar kali ini tuh sebenarnya untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan, menghadapi dunia yang terus berkembang, yang dimana banyak banget teknologi membawa kita untuk ikut berubah juga gitu, berubah pesat gitu. Apalagi di tahun-tahun yang akan datang ya, di masa anak-anak kita nanti akan beranjak dewasa, pasti berbeda sama zaman hari ini gitu. Jadi kelihatan banget, jadi perubahan zaman tuh jangan sangat-sangat cepat gitu dan menuntut kita untuk tetap menyesuaikan diri dengan cepat dan tepat gitu. Lalu kita sebagai orang tua mempersiapkan anak menghadapi hal tersebut seperti apa ya? Nah, ada beberapa hal yang akan dibahas di session webinar kali ini, yaitu tentang life skill. Kalau misalnya ngelihat tema IG-nya Starland beberapa minggu ini pasti bahasnya tentang life skill nih. Ternyata life skill adalah yang paling krusial yang perlu dimiliki anak-anak untuk menghadapi masa depan. Jadi kemampuan untuk mengambil keputusan atau decision making. Nah, skill ini tuh yang akan membawa anak-anak hingga dewasa mengarahkan mereka untuk tetap untuk mengarahkan mereka dengan pilihan-pilihan yang tepat di tengah perubahan yang begitu cepat. Nah, bersama dengan Miss Naomi, kita akan bahas tentang ini supaya kita bisa bareng-bareng menghadapi masa depan bersama si kecil gitu. Kita bisa mendampingi si kecil dalam menghadapi perubahan teknologi, perubahan masa depan yang sangat berubah dari waktu kita kecil sampai anak kita udah ada gitu. Oke, kalau gitu kita Miss Helen langsung aja panggil Miss Naomi-nya. Hai Miss Naomi. Halo Miss Helen. Halo, gitu. Oke, Miss Naomi, apa aja sih yang harus diperluin untuk kita mendampingi anak-anak dalam eh, apa ya, dalam menghadapi masa depan ini? Life skill apa yang mau kita bahas? Tapi kalau tadi misalnya seperti itu, life skill berarti tentang making decision ini ya, Oh decision iya, making atau mengambil keputusan di usia dini. Kayak gimana tuh, Miss? Boleh dijelasin nggak? gimana ini ya? Kita langsung aja masuk ke presentasi dari saya ya Miss Helen. Boleh, silakan, Miss. Udah ngomongin masa depan kesannya kayak berat ya Miss. Tapi enggak kok. Santai aja mami-mami. Oke. Santai-santai. Oke, saya mau share dulu. Nah, kita mau masuk ke pembahasan kita, Child in a Fast Changing World, the importance of decision making, seperti yang tadi Miss Helen juga udah sampaikan. Sebelumnya saya juga mau perkenalan lagi, mungkin ada yang baru pertama kali lihat saya di webinarnya Starland. Saya Miss Naomi, di Starland itu juga mengajar beberapa tahun terakhir sebagai guru juga. Saya juga bergerak di bidang play therapy.
Terus saya juga founder dari Insight ID dan Library on Wheels, dan kemarin juga sempat dapat kesempatan untuk mendesain beberapa produk edukasinya Starland. Jadi singkat aja dari saya, halo semuanya. Terima kasih Hai. ya udah menyempatkan waktunya untuk datang hadir di webinarnya Starland hari ini. Saya rasa nggak gampang sih untuk menyisakan 1 jam di hari Kamis, siang-siang lagi mungkin mau Hmm. harus nyiapin makan siang atau nyiapin untuk buka puasa atau lagi kerja tapi masih mau nyempatin hadir tuh, terima kasih banyak. Semoga kita bisa belajar hal baru juga hari ini ya. Berbicara tentang Child in a Fast Changing World itu sama sih kayak yang misalnya udah bilang tadi, dunia tuh terus berkembang sangat pesat gitu. Bahkan dengan adanya teknologi, perkembangannya itu jadinya bersifat eksponensial, berpangkat-pangkat. Yang mungkin awalnya cuma 2, langsung naik 4, naik lagi jadi 8 gitu. Naiknya tuh tinggi gitu. Dan kita pun, saya yakin kita juga nggak tahu sih akan ada kayak bagaimana nanti yang ada di masa depan. 10 tahun lagi udah akan kayak apa, 20 tahun lagi kayak apa, kita juga nggak tahu. Terus gimana dong kita sebagai orang tua, saya juga sebagai guru bisa mempersiapkan anak-anak masa depan yang akan berubah dengan sangat cepat itu nantinya gitu. Dan satu skill penting yang saya rasa perlu di anak-anak miliki itu adalah decision making. Nah, terkait dengan ini semua, saya mau mengajak mami, papi, teman-teman semua yang ada di sini untuk membayangkan kira-kira 10 tahun lagi masih ada bioskop nggak ya? Boleh share di kolom chat, kira-kira masih ada bioskop nggak nih 10 tahun lagi? Kalau sekarang kan kita udah ada Netflix, kira-kira 10 tahun lagi masih ada nggak ya bioskop? Mungkin enggak, mungkin masih, mungkin belum tentu, mungkin masih, mungkin nggak ada. Iya ya, Mam. Makasih ya, Mam, respon-responnya. Mungkin masih tapi nggak ramai. Bisa jadi. Mungkin ganti cara dan bentuk, bisa jadi. Jangan-jangan pakai VR ya, Mami Sarah ya. Pakai virtual reality gitu, nonton bioskopnya. Wow, bisa jadi. Saya mau kasih bayangan-bayangan selanjutnya. Kira-kira 10 tahun lagi bentuk sosial media akan kayak apa? Sekarang kan kita punya Instagram, bahkan dalam beberapa waktu terakhir kita punya TikTok. Kebayang nggak sih kita ada sosial media yang kita cuma post video beberapa detik gitu? Kira-kira kebayang nggak sih sosial media kita nanti akan jadi seperti apa? Saya tuh suka nonton series judulnya Black Mirror. Gak tahu kalau mami papi teman-teman di sini ada yang suka nonton juga Black Mirror. Kalau di Black Mirror tuh ada beberapa, dia nggak kebayang nih teknologi cepet banget kembangnya. Iya, mungkin sosial media juga akan berbeda, berkembang. Mungkin kan, bisa bisa banget, kemungkinan besar akan ada begitu banyak perubahan. Dan dari jawaban mami-mami semua tadi, jawaban teman-teman semua tadi juga, kita bisa lihat kalau kita juga nggak tahu gitu apa yang akan terjadi di depan nanti. Benar-benar masa depan itu sesuatu yang sifatnya uncertain gitu, nggak pasti, kita nggak tahu akan ada kayak apa. Dan masa depan itu tapi juga penuh dengan berbagai kemungkinan, mungkin ada berbagai kemungkinan baik ataupun kemungkinan buruknya gitu yang akan terjadi di masa depan. Kalau yang tadi saya mention di Black Mirror, saya tuh kalau Black Mirror tuh salah satu series yang dia tuh dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi kemajuannya tuh kayak nggak masuk akal, tapi mungkin aja sih bisa terjadi. Kayak ini tuh mereka ceritain kalau sosial media mungkin bisa jadi separah ini gitu. Kita ngerating orang, semua orang yang ada di sekitar kita tuh ada rate-nya. Jadi orang-orang yang skornya 3,7 itu biasanya tinggalnya daerah mana. Orang-orang yang kriminal misalnya, orang-orang nggak suka sama mereka, mereka dikasih rate 1, pokoknya rate-nya jelek-jelek semua. Akhirnya kalau misalnya mau naik pesawat, mereka nggak bisa naik karena rating mereka jelek. Kalau mereka mau pergi kemana-mana tuh nggak bisa. Mau makan pun ke restorannya nggak bisa yang bagus gitu karena rating mereka jelek.
Kebayang nggak sih kalau sampai sosial media jadi mengerikan itu gitu? Atau yang ini kayak dating gitu, orang-orang udah sangat terbatas untuk pertemuan-pertemuan fisik gitu, quality time semakin terbatas saking sibuknya orang-orang. Jadi ada alat yang mengecek ngajak kita tuh dating satu sama lain, nanti dia ada notifikasinya gitu, oh yang ini cocoknya sama yang ini gitu. Serem nggak sih? Atau mungkin kita ada di dunia yang kayak gini gitu, yang kalau kayak di film-film udah ada yang beterbangan di atas, mungkin ini apa transportasi daratnya udah jadi di udara semua. Nggak tahu juga kan, nggak tahu kita tuh masa depan kita akan kayak gimana nanti. Dan saya yakin sih semua mami papi teman-teman di sini juga pengen yang terbaik buat anak-anak kita. Kita tuh pengen yang terbaik juga gitu buat generasi kita selanjutnya. Kayak saya mau kasih tunjuk satu video ini juga dari series. Si bapak ini tuh baru punya anak. Dia istrinya baru melahirkan anak bayinya, dan ini dia ngobrol sama temennya gimana harapan dia untuk anak ini, anak bayinya yang baru lahir. Sebentar ya, kayaknya kedengaran ya? Nggak keputar, Miss. Ya, nggak keputar. Coba share screen lagi. Bisa. Sama nggak ke play juga, Miss. Nggak ke play ya? Ya, tapi di sini kedengeran nggak, Miss? Di sini juga sih nggak ke play. Coba lagi sebentar. Bentar, saya ada sih filenya. Sebentar ya. Wah, Miss Naomi, nggak apa-apa, kita tunggu ya, Mami ya. My name is Mark. Me, okay. Tinggal di share aja, Miss, berarti. Sebentar ya. Oke, ini dia. Nah, ini sebentar ya. Nah, aku harus menunggu. Ya. I just wanna hold her and protect her and just not let anything bad happen to her. I just want everything for her and for her just to never suffer. Yeah. Buat yang setuju dengan perkataan Bapak ini, yang kita tuh pengen anak-anak kita nggak usah deh dia suffer, nggak usah menderita, pengen yang terbaik semuanya buat anak-anak kita, boleh kasih reaction. Boleh kasih thumbs up, boleh kasih love, applause, apa aja. Saya mau lihat siapa aja sih yang setuju dengan perkataan Bapak ini. Iya ya, kita setuju ya sama si Bapak ini ya. Kita tuh pasti pengen kasih yang terbaik gitu buat anak-anak kita. Saya juga kalau mau kasih jempolnya satu, nggak cukup kayaknya. Pengen kasih empat-empatnya, pengen pokoknya yang terbaik aja buat anak-anak. Saya lanjut share-nya ya dari PPT-nya. Nah, tapi lagi-lagi hidup itu penuh dengan pilihan. Dan buat anak-anak kita juga, hidup itu pada akhirnya pun penuh dengan akan dihasilkan dari pilihan-pilihan mereka sepanjang kehidupan. Sama kayak kita sekarang, di mana posisi kita sekarang itu kan adalah akumulasi dari setiap keputusan yang udah kita ambil sepanjang hidup. Maka jadilah sekarang saya memilih menjadi guru, jadilah Miss Helen memilih untuk ada di Starland, jadilah mami-mami ada di posisi saat ini gitu. Kita memilih untuk ada di sini. Dan saya rasa ini menjadi satu skill yang sangat penting untuk anak-anak miliki ketika mereka menghadapi dunia yang sangat cepat berkembang.
yaitu decision making. Kenapa? Karena ketika dunia itu berkembang sangat cepat, seperti arus sungai yang cepat ini, mereka harus bisa melawan arus gitu. Kalau mereka ikut terus fast changing world, mereka ikut arus yang nggak tahu positif atau negatif, mereka ikut terus, itu yang menjadi bahaya ketika mereka nggak tahu mereka berdirinya di mana, mereka ngambil keputusannya di mana, itu yang menjadi bahaya. Bahkan sekarang mungkin orang-orang dewasa saat ini juga banyak yang mengalami hal serupa ya, makanya mulai ada hoax-hoax di sosial media, mereka memilih untuk ikut aja jalurnya, mungkin itu lebih menghasilkan, itu dapat pamor, buat apa namanya, kalau youtuber sekarang misalnya buat sensasi gitu misalnya, itu yang akan mendapat pamor dan mereka memilih untuk jalan seperti itu gitu ya, dan berbagai macam pilihan lainnya gitu karena dunia sangat berkembang dengan cepat. Nah ini lagi salah satu ya, saya mau tanya juga, ini intermezzo aja sih Mami Papi teman-teman semuanya. Kira-kira kita mau pilih yang mana? Ini menandakan bahwa hidup ini penuh dengan pilihan. Buburnya dicampur atau dipisah? Miss Reina boleh keluarkan pollingnya, Miss Reina. Mau makan bubur dipisah atau diaduk? Ya. Kita lihat di sini siapa yang pilih makan buburnya dipisah dan berapa yang makan buburnya diaduk. Miss, 63% diaduk, 37% dipisah. Ini ya, bahkan untuk mengaduk bubur atau tidak mengaduk bubur aja kita mengambil pilihan loh Mami Papi semuanya. Ini intermezzo aja sih, tapi ya itulah kan hidup ini penuh dengan berbagai macam pilihan, itu sih maksud saya. Nah, dan harapannya adalah di masa depan, apa yang kita kasih sekarang buat anak-anak bisa membuat mereka tumbuh menjadi anak-anak yang pengambil keputusan yang thoughtful gitu, thoughtful decision maker. Yang artinya apa? Mereka ketika ngambil keputusan, mereka bertanggung jawab, mereka tahu, oh ini ada konsekuensinya, ini enggak, ini baik buruknya, timbangannya tuh jelas, oh ini buruk, ini baik. Jadi ketika mereka mengambil keputusan, mereka benar-benar menggunakan pikiran mereka dan bertanggung jawab gitu. Thoughtful decision maker ini sih harapannya gitu Mami Papi. Dan kita lihat lagi. Nah, decision making itu skill. Decision making itu skill. Yang namanya skill itu perlu dilatih, perlu diajarkan. Sama kayak kita mau main piano, kalau kita mau bisa main piano, kita nggak cukup cuma mikir, aku mau main piano. Tapi kita perlu latihan, hari demi hari kita latihan. Kita mau bawa mobil, kita perlu latihan terus. Bahkan ketika kita udah lulus les mengemudi, kita pun sambil mengemudi masih terus belajar, oh kalau misalnya ada mobil yang dekat banget, kita harusnya gimana, kalau misalnya tanjakannya segini harusnya pakai koplingnya gimana gitu, ngegasnya gimana, ngeremnya gimana. Kita akan terus belajar, sama kayak decision making skill juga. Dia perlu dilatih dan perlu terus diajarkan oleh orang tua. Decision making skill itu sendiri tuh stimulus bagian executive function skill kalau di otak. Executive function skill ini tuh kalau berdasarkan penelitian emang dia harus dilatih dari kecil, dari sekarang. Ketika dia distimulus dari sekarang, nanti efeknya tuh jangka panjang. Kelak anak-anak dengan executive function skill yang berkembang dengan baik itu menjadi orang-orang yang lebih gampang mengambil pilihan, helps you do what you decide to do gitu. Baik itu dalam merencanakan sesuatu, atensinya lebih baik, regulasi emosinya juga lebih baik gitu. Jadi memang executive function ini salah satu hal yang berperan penting juga gitu dan harus distimulus buat anak-anak dari sekarang. Salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan untuk menstimulusnya adalah dengan membantu anak-anak membangun decision making skill ini. Kenapa kita harus kasih anak-anak kemampuan untuk mengambil keputusan? Karena lewat kemampuan mengambil keputusan ini, anak-anak tuh sadar kalau, oh suaraku berarti ya. Kalau aku ngambil keputusan tuh ternyata bisa didengarin juga ya. Nggak selamanya harus ngikutin apa yang diinginkan oleh orang tua atau diinginkan oleh lingkungan saya gitu. Tapi mereka tahu kalau suara mereka berarti.
Terus anak-anak juga jadi kenal sama konsekuensi. Kalau ngelakuin A ada konsekuensinya yang harus ditanggung, yang si B ini gitu. Terus mereka belajar untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan decision making ini tuh sebenarnya investasi gitu. Seperti yang tadi kita lihat ya, executive function itu kan distimulus dari kecil untuk mempersiapkan mereka juga ke jangka panjang. Mempersiapkan anak menghadapi keputusan-keputusan besar yang harus mereka ambil nanti ketika usia mereka semakin bertambah. Terus mereka menjadi punya kesadaran kalau mereka they do have option gitu. Kadang-kadang mungkin kalau nggak terbiasa mengambil keputusan, jadinya ngerasa apa yang orang pikir itulah yang paling benar. Padahal sebenarnya tuh option terbuka lebar gitu. Dan itu yang anak-anak tuh kayaknya perlu ketahui supaya ketika dunia berkembang dengan sangat cepat, mereka masih punya option untuk ngikut atau enggak, untuk berdiri di tengah atau berdiri di ujung gitu. Dan inilah yang kemudian juga bisa membantu mereka untuk mengembangkan problem solving skill juga. Gimana caranya kita bisa bantu anak-anak untuk mengembangkan decision making skill mereka? Yang pertama, ajarkan nilai. Ini yang menurut saya paling penting. Karena sebelum kita anak-anak tuh tahu decision making, mereka harus tahu dulu timbangannya kayak gimana. Yang ini salah atau benar, yang ini tepat atau tidak tepat gitu. Mereka harus tahu dulu, oh ini tuh kalau nggak sharing tuh salah. Oh kalau nggak nolong orang lain tapi malah diketawain gitu, oh itu nggak benar gitu. Jadi ajarin dulu nilainya ke anak-anak. Yang kedua, perkenalkan anak dengan dunia. Sama seperti si Bapak tadi ya, yang si Bapak yang di video tadi, kita kan pengen yang terbaik gitu buat anak-anak. Kadang-kadang kita pengen jaga mereka sedemikian rupa supaya mereka tuh nggak usah kenapa-kenapa deh, nggak usah cacat gitu. Maksud saya nggak usah cacat dalam kehidupannya yang ada yang rusak atau yang tadinya mereka udah berjuang untuk mendapatkan sesuatu terus mereka gagal. Kalau bisa nggak usah deh, yang baik-baik aja gitu buat anak saya gitu pasti rasanya kan. Tapi penting juga anak untuk kenal dengan dunia. Memang nggak harus hal-hal yang besar sih, nggak harus kayak oke, sebulan ini kamu harus cari uang sendiri supaya kamu tahu di mana kerasnya dunia ini. Nggak harus juga. Tapi perkenalkan anak dengan dunia lewat hal-hal kecil. Kalau anak-anak kita masih early childhood juga bisa hanya dengan sesederhana kalau misalnya nilainya nggak baik itu it's okay misalnya. Bisa ditarik lagi ke belakang kenapa ya nilainya nggak baik, kemarin belajarnya gimana gitu. Jadi anak nggak apa-apa, it's okay untuk anak-anak kenal dunia. Nggak apa-apa buat mereka jatuh dan kakinya luka itu nggak apa-apa. Supaya mereka tahu kalau manjat-manjat ternyata bisa jatuh dan kalau jatuh itu sakit. Gitu. Oke. Terus ajak anak untuk mengenal dirinya juga. Kadang-kadang untuk mengambil keputusan kita penting untuk tahu kita tuh siapa. Dan saya mengerti kalau untuk pengenalan diri ini tuh adalah proses yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin saya sendiri dari pengalaman pribadi saya untuk mengenal diri saya sendiri tuh butuh waktu yang lama gitu untuk nanya saya ini siapa, saya tuh sukanya apa, saya tuh maunya apa. Butuh waktu yang lama bahkan sampai saya umur 17, 18, 19 tahun tuh masih ada pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Dan penting untuk kita ajarin ini juga buat anak-anak dari sekarang, walaupun itu nanti akan jadi proses jangka panjang mereka. Contohnya anak-anak nih, misalnya mau les, mereka mau les musik gitu. Mereka boleh pilih nih, mau les gitar, mau les piano, mau les drum, mau les biola, terserah mau yang mana. And then they choose, mereka memilih untuk belajar lesnya gitar, misalnya kan. Mereka pengennya les gitar karena mereka rasa aku suka lihat orang main gitar di YouTube gitu misalnya. Nah, ketika mereka ngejalanin les gitar itu terus mereka pikir aku nggak suka main gitar gitu, ya it's okay. Akhirnya dia mengenal dirinya kalau ternyata dia nggak suka main gitar, dia sukanya dengernya bukan mainnya gitu, misalnya seperti itu. Terus kenali kesenangan anak, ini mirip juga dengan yang tadi ya. Nah ini yang nggak kalah penting sih, terlibat. Dunia kan berkembang dengan sangat cepat nih, Mami Papi. Dan kadang-kadang kita yang udah orang dewasa dengan segala kesibukan kita tuh nggak sempat lagi untuk ngikutin ada apa sih sekarang di dunia anak-anak. Misalnya mungkin kalau sekarang ya, kalau saya ngebayangin sekarang, mungkin yang akan dihadapi oleh anak-anak Mami Papi nanti waktu udah SD, SMP. Kalau sekarang kan ada Mobile Legends, ada game-game online gitu. Ketika anak-anak udah terlibat banyak main game online, terus kita sebagai orang tua tuh perlu juga tahu sih, itu tuh sebenarnya gamenya kayak gimana sih, terus orang-orang yang ada di dalamnya tuh kayak apa sih. Jadi kita bisa
tahu juga dunia yang sedang anak kita jalani gitu. Terus kita perlu kasih praise. Kadang-kadang tuh kita kan gimana ya, antara keseringan praise sama suka kelupaan sama praise untuk memuji anak-anak kita ketika mereka selesai melakukan sesuatu. Contohnya tadi misalnya contoh anak yang les gitar. Dia bilang, mama, aku senang tadi hari ini aku lesnya bagus, terus bunyi gitarnya bagus, terus kata guru les aku mainnya oke hari ini gitu. Terus kita kadang-kadang tuh suka lupa gitu, oh iya kamu bagus ya, tapi tadi mami dengar waktu kamu main di ruang kamu masih kurang ya nak, kunci D-nya masih sumbang gitu misalnya. Udah kita lupa kalau apa yang mereka rasa tuh pencapaian tuh benar-benar pencapaian loh buat mereka. Jadi kita kasih praise juga. Ini juga butuh kepekaan sih dari orang tua. Dan kadang-kadang kalau lupa, ya namanya juga manusia. Tapi at least sekarang kita tahu kan kalau kita perlu juga kasih praise buat anak-anak. Dan kasih contoh, terus kasih ruang untuk membuat kesalahan. Memberi contoh itu misalnya kita sebagai orang tua juga kelihatan kalau kita juga make decision gitu di depan anak-anak. Nggak cuma menuntut mereka untuk ngambil keputusan. Misalnya, thinking out loud gitu ya, misalnya hari ini mau masak brokoli atau wortel ya nak, kemarin sih baru masak wortel, berarti hari ini brokoli aja deh, kayak gitu contoh. Jadi mereka tahu oh ada pilihan-pilihan yang bisa dipertimbangkan. Beri ruang untuk membuat kesalahan, karena kesalahan kalau kata quotes, kesalahan itu adalah guru yang terbaik kan. Jadi lewat kegagalan itu anak-anak sebenarnya belajar berproses. Oh kalau gini tuh nggak baik, jadinya aku nggak nyaman ya rasanya, aku nggak mau lagi milih itu misalnya gitu. Nah tetap untuk ngajarin anak-anak decision making itu kita harus perhatikan usianya. Kalau anak-anak kita masih umur 0 sampai 2 tahun, memang sulit kalau misalnya mereka harus ditanyain, oke, bagusnya apa kalau kamu nggak sharing? Oke, buruknya apa kalau kamu nggak sharing? Mereka kemampuan kognitif mereka belum sampai ke sana. Jadi kita perhatikan juga sesuai usia. Kita kasih bebannya dalam tanda kutip sesuai usia. Untuk anak-anak umur 0 sampai 2 tahun, contohnya anak baby nih, mereka juga sebenarnya udah melakukan decision making loh, Mami Papi. Contohnya ya, kalau misalnya Mami Papi pernah bawa anak-anak kita play date gitu, main sama bayi-bayi yang lain, itu pasti akan kelihatan gitu dari mereka yang mulai awalnya main sendiri di dekat Mami, terus mulai ngerangkak, ngedeketin si bayi yang lainnya, terus kejeduk gitu berdua. Itu sebenarnya mereka juga ada decision di situ, di mana mereka ngelihat si teman yang satu ini kayaknya seru deh kalau deketin, kok dia menarik gitu, aku mau deket-deket sama dia gitu, pengen ajak main. Itu juga decision buat anak bayi. Untuk anak-anak toddler yang umur 1,5 sampai 2 tahun ini, biasanya ya mungkin yang Papi juga pernah lihat ya, mereka semuanya pengen jadi punya mereka. Pokoknya kalau bisa lagi main di Kidzuna, semuanya buat mereka aja, nggak boleh ada yang pinjam, pokoknya ini punya aku. Apalagi kalau di playroom mereka sendiri, di rumah sendiri, kayaknya masih susah banget untuk sharing. Tapi apalagi memilih mainan juga, pasti semuanya mau dimainin biasanya tuh kayak gitu. Tapi lewat di usia ini juga kita bisa mulai perkenalkan mereka dengan decision making dengan cara mempersempit pilihan mereka. Kasih hari ini mau main dyno atau mau main mobilan deh gitu. Jadi mereka harus pilih mau mainnya dyno misalnya. Terus ketika pun kita kasih pilihan-pilihan itu, pastikan pilihannya itu berubah-ubah. Jadi hari ini jangan 1 minggu mobil sama dyno aja, atau sebulan mobil dyno aja. Anak-anak juga jadi bosan karena dia rasa, oh kemarin juga udah pilih dyno gitu, kenapa sekarang nggak bisa aja dua-duanya mobil dan dyno. Jadi kalau bisa beragam. Hari ini mobil dyno, besok misalnya rumah-rumahan sama Lego misalnya gitu. Jadi mereka juga merasa, oh ngambil keputusan itu seru juga gitu. Dan pastikan ruangan bermainnya rapi. Ini tuh membantu anak untuk fokus. Kalau usianya udah 3-4 tahun, ini choices for pleasure and friendship. Jadi di usia segini kita udah bisa kasih anak untuk menjelaskan pilihannya. Kenapa tadi nggak sharing sama temennya? Itu udah mulai bisa ditanyain. Mereka juga udah mulai bisa memproses kenapanya. Mungkin dia rasa karena aku mainnya masih sebentar gitu. Dia bisa didiskusikan bareng-bareng. Terus udah mulai bisa yang think out loud seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Misalnya mami mau beli sampo gitu di supermarket. Terus ngerasa, terus kita thinking out loud gitu di depan anak-anak.
tunjukkan ke mereka kalau kita juga mau memilih gitu, mau mengambil keputusan. Jadi, mami mau beli yang mana ya, yang ini atau yang ini? Tapi rambut mami sekarang lagi rontok sih, bukan lagi ketombean. Berarti mami beli yang ini aja sih. Beli ini yang aja deh, karena yang ini buat rambut rontok gitu contohnya. Jadi anak-anak tahu, oh mami juga ngambil keputusan gitu. Terus jangan kasih pilihan kalau emang nggak ada pilihan. Contohnya, kalau misalnya nyuci tangan sebelum makan itu kan wajib, misalnya. Jadi nggak usah dikasih pilihan. Contohnya kita bilang, Ade mau cuci tangan dulu nggak? Nggak usah. Jadi emang kalau sebelum makan, untuk hal-hal yang emang nggak ada pilihannya, kasih aja rules-nya gitu. Sebelum makan kita cuci tangan dulu yuk, gitu. Langsung cuci tangan, yuk kita sekarang makan. Terus kita makan. Udah mulai bisa dikasih cerita juga, misalnya Three Little Pigs, itu kan babi-babinya memilih bahan untuk rumah mereka sendiri kan. Ada yang dari kayu, jerami, dari batu. Nah itu bisa kita kasih tahu, kita ceritakan juga ke anak. Terus, nah ini kesempatan untuk memilih dalam kegiatan kooperatif. Misalnya kita kasih satu ruang buat anak-anak, mereka nentuin sendiri mereka maunya apa. Contohnya, mereka mau misalnya mereka kekeh mau ngangkat box dari ruang tamu balik ke ruang bermain mereka. Kalau memang mereka mau sendiri, nggak apa-apa kita kasih ruang gitu, supaya at least mereka tahu kalau mereka sendiri itu berat atau enggak sih, mereka butuh bantuan atau enggak sih gitu. Nanti ketika mereka angkat terus ngerasa aduh berat, mereka akan minta tolong. Di situ ada proses belajar juga. Di usia 5-6 tahun baru di sini anak-anak udah lebih advance, mereka udah bisa dilibatkan dalam mengambil keputusan atau pilihan keluarga, misalnya destinasi liburan kita kemana ya, mau kemana, tapi kalau misalnya kita ke sana, Oma kan bilangnya Oma juga kangen sama kita, pengen ke rumah Oma gitu. Kita gimana ya milihnya? Mulai bisa diajak dilibatkan mengambil keputusan di keluarga. Udah bisa mendiskusikan pilihan lewat pros and cons list juga. Pro-nya apa sih kalau aku pilih ini? Cons-nya apa kalau aku pilih ini gitu. Anak 5-6 tahun udah mulai bisa diajarin untuk itu juga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu buat anak-anak di usia 3-6 tadi lah, untuk mereka reflect ketika mereka mengambil keputusan. Why do I want to do this? What are my options? Is this decision is in my best interest? Ini tuh keputusan yang memang aku pengen banget nggak sih? Ada konsekuensinya nggak sih kalau aku ngelakuin ini gitu? Mungkin kelihatannya sederhana gitu ya, kita ngajarin anak-anak mempertanyakan hal seperti ini untuk hal-hal yang kecil pula, mungkin cuma karena antara minum orange juice dengan apple juice yang mana yang aku inginkan, kenapa aku milihnya apple ya, padahal aku sukanya orange juice. Hanya hal sederhana dan pertanyaan-pertanyaan sederhana, tapi ini yang bisa membekali mereka juga, supaya nanti ketika mereka dewasa, mereka dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang lebih besar, mereka terbiasa untuk reflect. Kenapa ya tadi aku, misalnya dia berantem sama temennya, kenapa ya tadi aku berantem sama temanku, atau misalnya dia mau masuk kuliah, kenapa ya aku pengennya masuk jurusan teknik gitu. Ini pilihanku ini aja nggak ya? Kira-kira ini yang aku paling pengen nggak ya? Atau aku pengennya psikologi, atau aku pengennya kedokteran gitu. Jadi mereka ada terbiasa untuk melakukan proses decision making itu, terbiasa untuk reflect, mundur lagi, untuk berpikir lagi, memikirkan dengan matang. Sehingga harapannya dengan ini anak-anak bisa jadi yang tadi thoughtful decision makers, mereka bisa bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan yang mereka ambil. Seperti itu. Saya harap ini bisa sedikit menggambarkan tentang decision making skill. Kalau mami-mami mau foto yang bagian ini boleh. Questions ini. Kalau mau foto tadi ada yang mungkin cukup panjang tadi penjelasan, yang ini juga boleh dipoto aja supaya gampang kalau dibaca lagi. Gitu, terima kasih. Wow, thank you Miss Naomi. Tapi yang ketinggalan untuk foto nggak apa-apa. Nanti kita akan share video ini di YouTube-nya Starline. Jadi nanti Mami bisa nonton lagi sama nyatet lagi apa yang tadi dijelasin sama Miss Naomi mengenai cara menstimulus anak untuk bisa mengambil keputusan. Oke, buat Mami, sebelum Miss Helen bacain pertanyaannya, ada satu informasi yang mau Miss Helen juga sampaikan ya.
Oke, ditunggu sebentar. Buat Mami, langsung pertanyaannya bisa langsung dimasukin di kolom aja ya. Nanti misalnya akan jelasin. Oke, ini mau sedikit penjelasan aja. Kalau misalnya di Kamis depan, kita ada salah satu webinar juga. Kita mengundang Ibu Sri Eka Syuandini gitu. Seorang filial play juga, terus holistic counselor juga gitu. Beliau akan membahas tentang pentingnya self-care dan kesehatan mental seorang ibu gitu. Selama masa pandemik ini mungkin ada beberapa ibu-ibu atau mami yang ngerasa kayaknya, aduh saya udah gak kuat banget nih Miss, gimana ya saya harus cepat sehat atau kembali sadar dengan situasi ini gitu. Nah ini kita akan bahas bersama Ibu Sri Eka. Jadi ini kita di webinar hari Kamis depan 7 Mei dari jam 1 sampai jam setengah 3 gitu melalui Zoom. Jadi nanti tunggu linknya untuk kami bisa daftar. Nanti oke. Ini nanti akan di-share lagi kepada mami-mami via WhatsApp untuk kami mami bisa daftar juga. Dan bisa ajak teman-teman yang lain yang ngerasa kayaknya di masa pandemi ini tuh banyak teman-teman saya yang kayak udah sering curhatnya suka pusing, udah gak kuat lagi apa gimana. Nah ini ikutan ini, biar kita sama-sama belajar lagi dan kita bisa konsultasi sama Ibu Sri Eka. Oke, nah ini siapa yang kemarin sempat ada ikutan Playdate, yang anaknya udah ikutan Playdate-nya Starland. Nah, kali ini misalnya mau informasiin lagi bahwa kita lagi ada promo ngambil token 5 itu potongannya 100.000. Jadi lumayan, jadi lebih murah dari ada potongannya jadi lebih murah dibandingin harga aslinya gitu. Oke, selanjutnya ini adalah private playdate buat bulan besok gitu, tanggal 4, tanggal 5, dan tanggal 7. Nah, misalnya mau kali informasiin lagi nih, tanggal 4 sama tanggal 7 kita udah penuh banget, tapi kita masih bisa di tanggal 5-nya. Itu tanggal 5, tanggal 5 kita masih ada beberapa slot, jadi yang mau ikutan langsung daftar aja. Tapi ini untuk kelas yang kecil. Yang hari Rabu tanggal 5 hanya buat anak-anak yang usianya 1,5 tahun sampai 2 tahun gitu. Jadi buat mami yang punya temennya masih babynya anaknya masih kecil boleh ikutan ajakin yang ikutan private playdate hari Rabu tanggal 5 Mei. Ya, gitu. Ini kita temanya tentang Hello ABC Club gitu dan ini pakai EduBox-nya Starland gitu. Jadi harganya dibanding dan jatuhnya lebih murah EduBox-nya. Plus EduBox-nya juga bisa dipakai lagi di rumah main bersama mami dan teman di rumah gitu. Nah, ini jadwalnya. Jadi di bulan Mei ini karena kita ada lebaran, Mam. Jadi banyak libur ya. Jadi langsung yang pengen banget ikut bulan Mei ini langsung daftar aja via WhatsApp atau enggak via DM Instagram, tapi tetap ujung-ujungnya ke WhatsApp juga. Jadi langsung via WhatsApp aja untuk tag nih dari tanggal 4, 5, 7, 25, 26, 27, 28 gitu. Karena ini lumayan cukup sedikit kelasnya, jadi langsung daftar aja ya Mam ya. Gitu. Jadi Miss Star nanti akan bantu untuk pendaftarannya mana aja yang available. Waktunya yang masih bisa ada slotnya. Nah, berhubung ini udah akhir bulan, terus pengen ngedapetin satu playdate gratis gitu, ikutan challenge ini gitu tentang life skill juga. Syaratnya satu nih harus follow IG-nya Starland, terus like postingannya, terus udah kayak gitu bikin deh 3 kegiatan yang bisa dilakukan si kecil di rumah. Coba ya Miss Helen cek dulu apa aja sih life skill-nya. Kalau nggak salah ada 3 video yang nanti mami harus lakukan juga di rumah. Sebentar. Oke, nanti bisa langsung lihat di IG-nya Starland aja, apa sih 3 life skill yang bisa diikutin sama anaknya. Nanti tag Starland, kalau misalnya udah, nanti kita akan cek siapa yang akan ngedapetin 1 kali private playdate-nya Starland. Gitu. Jadi lumayan lah ya, dapat untungnya 200.000 ikutan ini.
gitu. Jadi nanti pengumumannya akan disounding di hari Minggu besok. Jadi terakhir adalah besok sih. Gitu. Jadi langsung ya yang mau ikutan challenge ini bisa langsung ikutan aja gitu. Oke, kalau gitu misalnya langsung baca ke pertanyaan yang sudah masuk. Yang lain bisa langsung menyusul aja ya Mam ya, biar nanti kita bisa bacain semuanya nggak lewat jamnya. Oke, ini dari Mami Feni di Bandung. Miss, gimana caranya membuat anak mau mendengarkan konsekuensi atas keputusan yang mereka ambil? Sebab selama ini kalau dia udah mau sesuatu, dijelaskan panjang lebar konsekuensinya pun tidak mau didengar, Miss. Kalau kayak gini gimana, Miss? Boleh tahu usianya Mami Feni? Coba, Mami Feni boleh dinyalain ininya loh, dinyalain video, unmute buat kita Miss, dengerin. usianya, Halo. halo, ya Miss. Usianya jalan 7 tahun, Miss. 7 tahun, udah gede berarti ya. Perempuan laki-laki, Mam? Laki-laki, Miss. Laki-laki. Oke, thank you. Ya, Kita dengerin makasih sebelumnya. langsung dari Miss Naomi. Thank you, Mam, pertanyaannya. Wajar Kadang-kadang nggak, Miss? Wajar ya kayaknya ya. mereka anak-anak tuh kan pasti nih kemarin tuh saya sempat baca juga sih satu hal, katanya semua individu, semua manusia itu pengen in control gitu. Mereka pengen punya kontrol atas apapun yang mereka pilih, apapun yang mereka inginkan. Nah, apalagi di anak-anak kadang-kadang itu tuh jadi sangat dominan gitu. Karena mereka pokoknya mau ini, pokoknya mau itu, pokoknya mau ini, pokoknya mau itu. Karena mereka belum punya testing yang kayak kita, ya kalau gitu kan kasihan si ininya, karena kalau gini kan kasihan si anunya gitu. Kalau kita orang dewasa kan udah lebih berkembang. Nah, kalau untuk anak ini mungkin kalau dijelaskan panjang lebar biasanya dia sambil dengerin atau sambil ngapain nih, Mam? Mami Penny. Biasanya kalau mau dijelasin dia anaknya. Ya, maksudnya panjang lebar kan, misalnya udah dikasih tahu ya, kamu bener mau ini gitu. Tapi ini kan nanti gini, enggak apa-apa. Tetap aja saya mau itu gitu. Jadi dengan keputusan dia terus dijelasin lagi nggak bisa nanti kalau kamu ini tetap aja nggak bisa pokoknya yang saya mau itu gitu Miss maksudnya. Yang sedang dipilih ini sesuatu yang emang tidak boleh atau gimana nih, Mam? Dalam banyak hal, dari yang boleh sampai nggak boleh. Jadi semua saya mau misalnya kalau mau makanan mah ya masih bisa ya Miss ya, bisa milih, nggak apa-apa itu mah tidak terlalu. Tapi misalnya mau loncat, saya mau naik ke situ, nggak bisa, nanti kamu kalau naik situ nanti jatuh gitu. Nggak bisa, pokoknya nanti Ellen sekarang mau naik dulu gitu. Jadi nanti kalau besok dia enggak, ya udah. Tapi hari ini saya mau gitu. Jadi nanti jatuh, nggak bisa. Biar aja sekarang naik dulu. Besok mah nggak apa-apa, besok enggak gitu. Jadinya Iya, Mam. gitu, Miss. Oke. Belum ngerasain konsekuensinya kayaknya. Iya, nanti kalau udah sampai jatuh baru dia. Iya. Iya, nggak mau lagi gitu kayak gitu. Iya, emang eksploratif. Anaknya kayaknya ini ya, Mam, emang body kinestetik ya, suka gerak, aktif, cobain itu gitu ya. Buat anak-anak yang aktif, mereka kadang-kadang harus nyobain sendiri gitu, nyobain itunya. Kalau Mami ngelihat misalnya dia emang suka manjat, it's okay. Misalnya cobain kasih satu tempat di mana dia bisa salurin itu gitu. Misalnya memang di ruang tamu hari itu udah diamanin dulu, dia boleh deh manjatin sofa terus pura-puraan lagi perang-perangan kayak gitu. Itu boleh supaya dia juga tersalur penasarannya terhadap memanjat ini tuh jadinya tersalurkan. Mungkin gitu. Jadi segala sesuatu mungkin kita harus kasih kesempatan buat dia coba gitu ya. Iya, karena kayaknya percobaan-percobaannya juga yang buat Mami mengerikan ini yang agak-agak aktif-aktif gitu kayaknya ya, Mam ya. Iya, gitu. Kalau saya rasa sih bisa coba dikasih ruang gitu. Dan kalau misalnya udah tertangkap basah nih, lagi jatuh, langsung mungkin itu momen yang terbaik untuk ngobrol juga. Sakit nggak kalau jatuh? Karena ini mama larang kemarin, jangan naik-naik bangkunya gitu. Karena mama sayang, karena mama tahu nanti ini mungkin kejadian gitu. Tapi sakit nggak? Oke, nanti masih mau naik lagi nggak? Enggak, oke.
gitu. Jadi dia habis pun dia dapat konsekuensinya, dia langsung proses lagi di pikirannya, oh ya ini tuh nggak enak, nggak bagus gitu, nggak nyaman akunya gitu. Tapi kalau mau tanya lagi ya, Miss, kalau kayak gitu sampai sejauh apa nanti dia harus mencoba gitu? Mami juga saya rasa penting juga di rumah firm gitu, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Kalau misalnya hal-hal yang berbahaya ya, misalnya nyoba pakai pisau, kalau emang nggak, itu enggak, jangan gitu. Kalau misalnya mau coba tapi udah pengen banget nyobain motong carrotnya pakai pisau gitu, tapi pengennya pakai pisau mami yang gede. Kalau emang itu berbahaya dan ya rasanya memang berbahaya, jangan. Nggak apa-apa kalau mau marah-marah, nggak apa-apa. Mami ada di sana aja dan mami tetap firm sama dia. Kenapa? Mami nggak kasih karena mami sayang, mami takutnya kena gitu. Boleh coba, boleh temenin mami pakai pisaunya kamu yang ujungnya lebih tumpul, jadi tidak berbahaya, supaya aman gitu. Ya. Makasih ya, Miss. Semangat mami. Ya, makasih. Oke, thank you Miss Naomi Ya, dan Mami Penny. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Oke, ini dari Mami Yuni. Oke, untuk orang tua harus terlibat tadi, Miss. Gimana caranya kalau misalnya kita emang nggak interest dan nggak ngerti sama sesuatu yang lagi in itu. Sejauh mana kita harus terlibat? Yang games tadi mungkin apa gimana nih, Miss? Harus. Tadi juga Mami Yuni nanya ya, series apa itu, Miss? Series yang tadi Ya, itu yang Black Mirror, Mam. Tadi seriesnya Black Mirror. Terus Black kalau Mirror. kita interest, jadi intinya kita terlibat itu adalah kita tahu ini tuh ruang yang kayak apa. Kita nggak harus main juga, nggak harus kayak misalnya Mobile Legends, terus kita harus ikut main terus, nggak juga. At least kita tahu, oh lingkungannya di Mobile Legends itu kayak gini. Sederhananya saya coba kasih contoh di dunia internet aja. Internet ini kan sekarang udah jadi, dalam tanda kutip, makanan sehari-harinya kita dan juga makanan sehari-harinya anak-anak gitu. Tiap hari buka internet, udah entertainment ada di internet, edukasi ada juga di internet, social life juga ada di internet gitu, semuanya ada gitu di internet. Nah, kita, contoh keterlibatan kita adalah kita udah tahu nih, oh misalnya main Instagram, oh Instagram itu kayak gini. Kadang-kadang ada buruknya, ada baiknya juga. Sehingga ketika kita udah tahu batasan baik dan buruknya itu kayak apa di Instagram, kita bisa obrolin ke anak. Bukan untuk melarang, tapi bisa kasih mereka pemahaman. Contohnya, internet itu luas banget, nak. Kamu bisa ketemu bahan pelajaranmu, tapi banyak juga hal-hal yang tidak nyaman buat kamu gitu. Kalau misalnya kamu nanti ketemu hal-hal yang tidak nyaman, entahkah itu kamu lihat ada gambar-gambar orang yang tidak berpakaian, kamu bilang mami ya gitu misalnya. Karena itu kamu bilang mami ya, supaya anak-anak juga percaya gitu untuk ngomong ke kita. Kalaupun mereka ngelihat ada hal-hal yang kok ada kayak gini, ini apa gitu. Jadi mereka akan selalu ngomong sama kita gitu. Jadi keterlibatan kita ini supaya tahu garis-garisnya gitu sih, Mam, supaya kita pun bisa komunikasikan ke mereka. Mami lihat di situ tuh ada kayak gini-gini. Nanti kamu kalau misalnya dengar yang kayak begini, kamu bilang mami ya. Nah, nanti ketika dia bilang ke kita pun bisa kasih dia comfort, kita bisa kasih dia masukan, input lagi yang itu kurang baik sih, nak, menurut mama gitu. Kalau ada yang gitu lagi, kamu mending jangan ikutin. Ikut aja grup yang sebelahnya, grup Mobile Legends yang ini nggak apa-apa kok, nggak kayak gitu, misalnya gitu. Gitu sih, Mami Yuni. Oke. Thank you, Miss Naomi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Mami Kiki di Berawu. Bagaimana jika anak sudah memilih, tapi ketika sudah dihadapkan dengan konsekuensinya, malah langsung berubah pilihannya? Kita sebagai orang tua harus gimana ya, Miss ya? Contohnya nih, mau beli mainan atau es krim, dia pilihnya mainan. Tapi ketika saya makan es krimnya, dia nangis karena mau es krim juga, gitu. Bagaimana kita bisa handle situasi yang seperti ini? Iya. Kebayang ya, Mami Kiki. Saya jadi membayangkan bahkan di situasi kehidupan orang dewasa pun kayaknya kita kerasa ya, misalnya lagi milih-milih baju gitu di mall. Terus dari dua baju ini, oke, aku pilih yang ini, aku suka yang ini. Terus waktu pulang dan terus pergi besok harinya ngelihat teman kita pakai baju yang tadinya di tangan kanan itu kayak, oh bagus sih, harusnya aku beli yang itu juga. Mungkin
bener. kenyamanan yang serupa juga dialami gitu ya sama anak-anak kecil. Boleh tahu umurnya berapa Mami Kiki? Hai Mami Kiki di Berau. Hai, Umurnya usia anaknya berapa, Mam? keponakan sih ya, umur 4 tahun 4 tahun nih. Perempuan apa laki-laki, Mam? lagi. Laki-laki. Iya, iya. Kalau menurut saya Mami Kiki kadang-kadang tuh tidak karena kita pengen untuk punya kontrol sebagai manusia tuh kita pengen banget punya kontrol. Kadang untuk menetapkan rules itu memang satu hal yang sulit gitu. Sama kayak kita orang dewasa juga. Kalau misalnya kayak corona kemarin aja, udah pemerintah bilang pakai masker, jangan keluar-keluar, kita tetap keluar gitu. Karena kita ngerasa pengen banget, pokoknya udah pengen banget keluar gitu. Ada hasrat-hasrat yang tak bisa dibendung lagi. Tapi kalau untuk di rumah, rules itu saya rasa memang satu hal yang firm gitu. Kalau Mami mau ajarin untuk dia bisa memilih, maka ketika dia pilih mainan dan kemudian pengen es krim, ya it's okay. Biarkan anaknya ngerasa berada di dalam kondisi itu gitu. Kalau mau nangis-nangis ya nggak apa-apa, itu konsekuensi yang harus diterima ketika dia pilih beli mainan. Kayak yang tadi juga kita sempat bahas ya, supaya anak-anak juga kenal konsekuensi. Setiap action itu ada konsekuensinya gitu. Tapi memang untuk melihat anak yang kayak gini tuh butuh kesabaran besar sih. Maksudnya untuk ngelihat anak nangis-nangis dan kekeh minta apa yang dia mau itu butuh kesabaran besar. Yang penting kitanya tetap tenang supaya waktu dia nangis-nangis itu kita bisa tetap firm. Oke, thank you Miss Naomi. Dan buat Naomi, thank you buat pertanyaannya. Tapi selanjutnya Miss Helen yang mau nanya nih. Miss, dampaknya apa yang terjadi kalau misalnya nih ya, kita sebagai orang tua tuh tidak menstimulus untuk life skill ini, gitu, life skill untuk mengambil keputusan. Apakah ada dampaknya di masa terdekat dan maksudnya nanti jangka panjang gitu? Kalau kita ngelihat hasil riset-riset sebelumnya tentang executive functioning itu sih memang lebih banyak tuh jangka panjang ya misalnya dampaknya gitu. Apalagi kalau kita lagi berbicara tentang child in a fast changing world ini ya dampaknya tuh jangka panjang karena skill-skill yang mereka latih dari sekarang ini, skill-skill kecil untuk mengambil keputusan ini tuh mereka bawa sampai nanti mereka dewasa, anak-anak kita dewasa. Dan dampaknya adalah yang tadi saya sebutkan di awal sih saya rasa ketika kita nggak bisa ngambil keputusan, akhirnya dunia yang dia tuh cepat gitu, berubahnya cepet. Kalau kita nggak bisa ngambil keputusan, kita jadinya terikut-ikut arus terus. Oh ini sekarang bagus, ini sekarang baik, ini bagus, kita ikutin terus. Tapi kalau kita punya skill decision making tadi, di mana kita bisa reflect, kenapa aku mau ini, pilihannya ini aja nggak ya, ini yang paling aku mau nggak ya, ada konsekuensinya nggak ya, pilihan kita akhirnya decision yang kita ambil kan lebih thoughtful tuh. Akhirnya kita lebih tidak gampang terbawa arus perubahan. Gitu misalnya. Wow. Oke. Jadi emang sebenarnya ini dampaknya bisa jangka panjang ya. Jadi mulai dari kecil kita udah ajarin untuk anak-anak memilih pilihannya dengan dan masa kecil itu sebenarnya masa-masa mereka bisa belajar, ada konsekuensi, ada yang harus dipertanggungjawabkan gitu. Yang mereka rasa mungkin dampaknya terasa juga dalam waktu pendek, kayak merasa tidak nyaman kan, mau aku udah pengen banget ice cream tapi kenapa nggak boleh gitu yang mereka rasa dalam waktu dekat. Tapi untuk waktu panjang sebenarnya ini jadi bekal yang sangat baik. Ya, setuju banget gitu. Kalau ngelihat dari perkembangan zaman gitu kan, pasti ada banyak banget perbedaan. Maksudnya banyak life skill yang diperlukan juga gitu untuk masa-masa sekarang. Kalau kita tadi sempat ngebahasnya tentang making decision ini, ada lagi nggak life skill apa sih yang kayaknya ini perlu juga harus digali untuk mami-mami tetap stimulus ini buat anak, kayak melihat perkembangan zaman yang cukup cepat, terus apalagi life skill yang diperlukan dalam anak-anak menghadapi perubahan zaman ini. Kira-kira selain mengambil keputusan apalagi sih, Miss? Saya rasa gimana ya, jadi manusia dewasa, menjadi manusia gitu ya, banyak banget PR-nya ya nggak sih misalnya. Kadang-kadang kita ngerasa udah bisa A, tapi
kemudian dihadapkan dengan situasi B, terus kita harus beradaptasi lagi gitu. Dan saya rasa yang bisa kita prepare dari sekarang buat anak-anak adalah kemampuan mereka, awareness mereka akan diri mereka sendiri gitu. Ya. Sama kayak yang kemarin yang Miss Gina juga kasih webinar tentang managing your big emotion ya, yang mengenali emosi itu bagus banget buat anak-anak. Jadi dia kenal emosi dia, perasaan dia, sehingga nanti di masa depan mereka nggak lagi dikendalikan oleh emosi gitu, tapi lebih thoughtful. Itu yang kemudian bisa ngarahin juga kan sama dengan mirip sejalan juga dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu untuk mengambil keputusan itu life skill yang penting juga buat anak-anak miliki. Banyak juga sih mungkin nanti ketika anak-anak ini kan kita banyak bahasnya di early childhood. Kalau nanti anak-anak udah SMP, udah SMA, mungkin akan ada lagi tahap-tahap perkembangan dengan tugas-tugas perkembangan lain yang mereka harus miliki. Contohnya communication skill-nya mereka harus oke juga. Gimana mereka bisa teamwork, kolaborasi, itu gimana caranya, itu juga akan mereka hadapi. Untuk sekarang, untuk di early childhood, ini adalah masa-masa emas juga untuk prepare mereka bisa aware sama diri mereka sendiri, emotion, kenapa mau ini, kenapa mau itu, gitu. Itu sih misalnya. Oke, terakhir, pesan Miss Naomi nih buat para mami-mami yang kalau tadi beberapa curhatannya itu kayak, aduh susah gampang sih Miss ini ngajarin anak tentang life skill pengambil keputusan gitu. Nah, buat Miss Naomi sendiri gimana nih untuk pesan buat mami-mami di rumah yang ikutan webinar kali ini untuk tetap semangat gitu ya, mendampingi anak-anak, terus jadi orang tua yang baik untuk bisa mendampingi anak-anak, khususnya buat tadi life skill yang harus kita tetap stimulus, tetap ajak mereka untuk bisa melakukan itu. Dari Miss Naomi, adakah? Menurut saya memang jadi orang tua itu bukan pekerjaan yang gampang ya. Jadi orang tua itu ada beban tersendiri yang harus digendong gitu untuk menjadi orang tua. Tapi saya juga percaya kalau jadi orang tua itu adalah satu berkat, satu karunia gitu. Ketika Tuhan udah titipkan anak-anak buat kita, percayalah kalau mereka juga Tuhan tuh panggil mereka untuk sesuatu gitu. Mereka lahir di dunia ini juga ada panggilannya masing-masing, mereka pun akan menjadi berkat nantinya. Jadi tugas kita sebagai orang tua adalah kita bisa support mereka, kita bisa selalu ada dengan mereka, kita bisa bangun koneksi, bangun trust dengan anak-anak, supaya mereka pun menjalani kehidupan itu mereka bisa ngerasa aman, mereka punya topangan yang kuat gitu yang kita hal-hal kecil yang kayak Mami lakukan hari ini, mau datang belajar untuk gimana parenting anak-anak, itu adalah satu hal besar yang bisa banget kita lakuin buat anak-anak kita. Itu sih misalnya. Wow, setuju banget. Semangat ya mami-mami di luar sana ya. Oke deh, karena waktunya juga sudah habis gitu. Terima kasih buat Miss Naomi yang udah berbagi pesannya. Jadi banyak ada informasi baru, insight baru. Tahu, oh ternyata ini adalah life skill yang diperlukan dengan perubahan zaman yang semakin cepat ini gitu. Ini jadi makin nambah lagi ilmu baru dan tetap tadi sebagai orang tua kita tetap harus semangat juga, harus mau belajar lagi, harus ya tadi menjadi orang tua itu susah gampang, tapi kalau selama kita mau belajar pasti bisa. Itu mendampingi si kecil gitu. Kalau gitu kita mau foto bareng dulu buat bersama Miss Naomi. Miss Helen akan coba yuk, mami boleh dinyalain videonya. Kita mau foto bersama Miss Naomi. Oke, nanti misalnya yang hitung sampai 3. Oke. Oke. Wow. Oke. Kalau gitu, ini ada 2 slide ya. Kita mau foto bersama, silakan dinyalakan videonya. Ya, sebentar. Misalnya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Videonya. Oke, slide yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, thank you buat mami-mami yang udah ikutan webinar kali ini. Kita ketemu lagi di hari Kamis depan bersama Ibu Eka dengan temanya self-care dan mental healthy buat para ibu-ibu. Jadi kita yang tadinya lagi nggak semangat-semangat banget, yang tadinya lagi pusing, nggak tahu harus gimana, kita bareng-bareng di webinar hari Kamis depan bersama Ibu Sri di jam 1 sampai setengah 3. Oke,
Nanti kita akan informasi untuk link pendaftarannya. Terima kasih Miss Naomi buat waktunya. Buat mami-mami juga selamat berpuasa, yang lagi puasa, selamat beraktivitas juga. Yang lainnya kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu Miss Helen pamit mundur dulu. Bye, see you again. Terima kasih. Makasih ya, Miss. You're welcome, Mom. See you again.